Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, Wiridangtian, salam kebajikan. Nama saya Rohman Situmiang dengan NIM 230104032. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas sosiologi pendidikan dari dosen pengampu Adnek Sutayan MSc. Oke, saya akan menerangkan sejarah sosiologi pendidikan. Sejarah sosiologi pendidikan. Pendidikan selalu dilihat dari sebagai usaha manusia optimistik mendasar yang dikenali dari aspirasi kemajuan dan kesejahteraan. Pendidikan dipahami oleh banyak orang sebagai usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih tinggi dan memperoleh kekayaan dan status sosial. Pendidikan dianggap sebagai tempat anak-anak bisa berkembang sesuai kebutuhan dan potensi unik mereka. Selain itu, juga sebagai salah satu arti terbaik dalam mencapai kesetaraan sosial yang lebih tinggi. Banyak orang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan setiap orang hingga potensi tertinggi mereka dan memberikan kesempatan untuk mencapai segalanya dalam kehidupan sesuai kemampuan alami mereka atau meritokrasi. Banyak juga orang yang meragukan bahwa sistem pendidikan apapun mencapai tujuan ini dengan sempurna. Pendapat lain mengemukakan pandangan negatif, menyatakan bahwa sistem pendidikan dirancang dengan tujuan mengakibatkan reproduksi ketidaksetaraan sosial. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional harus bertolak dan dapat dipulangkan kepada filsafat hidup bangsa tersebut. Seperti di Indonesia, Pancasila sebagai filsafat hidup dan kepribadian bangsa Indonesia harus menjadi dasar untuk menentukan tujuan pendidikan nasional serta tujuan pendidikan lainnya. Sosiologi pendidikan muncul karena terjadinya pengaruh kondisi sosial masyarakat di Eropa. Revolusi industri yang terjadi di masyarakat Eropa dan juga terjadinya revolusi kesadaran masyarakat Eropa ketika itu membuat melemahnya nilai-nilai dan norma-norma tradisional. Keadaan tersebut membuat terbentuknya patologi sosial. Masyarakat ketika itu mempunyai sebuah pedoman yang kuat untuk menguatkan integrasi sosial. Hal tersebut berimbas terhadap harmoni sosial retak di tengah-tengah masyarakat. Perubahan yang terjadi secara cepat tersebut melahirkan sebuah kajian ilmu dari sosiologi, yaitu sosiologi pendidikan. Dalam perkembangannya, seorang ahli yang bernama Lester of Fak dapat dikatakan sebagai pencetus studi baru tentang sosiologi pendidikan. Studi ini memunculkan gagasan evolusi sosial yang realistik dan memimpin perancangan kehidupan pemerintahan. Di tempat lain, sosiologi pendidikan diajarkan secara formal di perguruan tinggi. Misalnya pada tahun 1910, Henry Susanto memberikan kuliah sosiologi pendidikan di Teacher College University, Columbia. Kehadiran ilmu sosiologi dengan beberapa cabang ilmunya mendapat sambutan yang positif dari kalangan praktisi pendidikan dan sebagai wujud alternatif untuk memperkuat ketahanan sosiologi melalui pendidikan. Terima kasih.